Nah, tuh. Nah, mati dah sentak kali ya. Tapi entah tapi kan sampai 5 menit berikutnya duit kan. Ah, iya. Itu masalah lah. Ah, itu ayat berikutnya kok. Nah, Surah 7 wala ayat 36 kau baca bisa baca enggak? benar mana? Ah, Sekarang ketik mana? Ah, enggak bisa baca. waduh, wala takku apa itu? Ya wala takku mas terus wala takku. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takku ma laisa laka bihi ilmu. Iya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Barakallahu. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ya. Sadaqallahu. Ah, tuh Irma masuk tuh. Jadi Kalau kalau, apa kalau kita pemahaman dan aku dapatkan dari ayat itu? di Pemahamannya. sini, di sini mungkin ada hadis lain, hadis Nabi kan. Enggak, ini Kalau ayat kita, ya, ayat itu saja. yang menjelaskan ayat itu mungkin janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang. Artinya, kalau kita tidak tahu dengan sesuatu, jangan berlagak tahu. Jangan Malah mengikuti, jangan jangan ikut-ikutan. kau ikuti, jangan berlagak tahu, jangan ikuti, jangan kau sambung-sambung. Nah, Hmm. kadang-kadang disambung close, kita salah tafsir. Nah, kalau tidak tahu kan kata hadis Nabi, aulias mut, Hmm. karena ketidaktahuan. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dipertanggungjawab. Karena apapun nanti diminta pertanggungjawaban. Pendengaran awak, salah awak mendengarkan, pendengaran itu dipertanggungjawabkan nanti. Salah awak melihat, ya kan? Hmm. Nah, salah dugaan awak, tiwa, Ah. itu nanti akan diminta dipertanggungjawaban. Jadi nampaknya sesuatu janganlah asal turut, janganlah asal asal menerima gitu. Jangan Jadi asal diajak. artinya kalau kata jangan itu kita harus punya ilmu kan itu. Iya, Wajib punya ilmu. Sebab masalahnya untuk mendapatkan surga. Surga itu tidak tanpa ilmu tidak bisa. Iya kan? Wajib. Jadi orang Islam kebanyakan tidak mau lagi untuk belajar. Itu permasalahannya harus punya ilmu. Sebab mengharapkan surga itu tidak bisa dengan berdoa saja kan. Kan kita harus punya ilmu. Karena disebutkan di dalam hadis kan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Wa man arada alaihi bil ilmi. paman lahuma, Wa man arada umah fa alaihi bil ilmi. Ya kan? ya, Jadi siapa yang ingin hidup di dunia itu dengan ilmu pengetahuan. Nah, kalau tidak ada pengetahuan, tidak bisa untuk hidup bahagia itu dicapai, tidak bisa. Nah, ingin hidup di kampung akhirat, ilmu pengetahuan. Jadi minta. Nah, jadi kalau dikatakan orang surga itu mudah, tidak. Sebenarnya surga itu asal kita mau aja mempelajari. Mau belajar menggunakan indera kita kan, pendengaran, penglihatan, hati, pikiran. Nah, sebab itu nanti akan minta pertanggungjawabnya. Jangan kalau kini memang belum diminta pertanggungjawabannya. Kemana saja mulut kamu? Kemana penglihatan kamu? Kan ayat-ayat Allah sudah ada. Pada dibaca, ya kan? Kalau mendengar, kena diperdengarkan. Kalau kita membaca kan otomatis kita mendengar apa ayat-ayat Allah. Membiasakan seperti itu dan belum ada di umat Islam itu. Setelah masuk Islam, terlena dengan uh, apa
eh, ritual-ritual Islam itu saja. Tetapi padahal itu Quran itu 30 juz itu harus dibaca. Harus menjadi sebuah gaya hidup bagi manusia. Kalau kita tidak pernah membaca ayat kau, tidak tahu ada. Ya kan? Tahu tidak? Tidak pernah baca ini sepotong ayat. Ayat surat 17 ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Dan jangan, kata jangan itu kan dilarang itu. Janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu punya pengetahuan tentangnya. Kita melakukan ibadah, tetapi ibadah itu tidak tahu pengetahuannya seperti apa. Jangan-jangan pengetahuan yang kita ibadah itu pengetahuan yang dilarang oleh Allah atau kita mengikuti orang-orang sesat, ya kan? Nah, orang yang diikuti salah dan diikuti itu adalah kata Nabi kan, aku tinggalkan 2 pusaka, ya kan? Mudah-mudahan kamu tidak akan tersesat, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasul. Dan itu bukan hanya untuk dihafal-hafal itu, tetapi memang harus dipraktikkan. Apa Kitabullah? Al-Quran. Al-Quran itu harus dibaca, dipelajari, dipahami, diterjemahkan, diprogramkan, dilaksanakan, dan disiarkan. Nah, itu nan harus kita diskusi, kita mulai kembangkan di dalam pokok kajian gitu. Jadi supaya nanti kita itu menjadi sebuah gaya hidup bahwa kita itu memang membutuhkan seperti itu. Nah, kalau kita mendengarkan pengajian di YouTube atau di masjid, itu hanya Anda kaji kuping aja. Tetapi untuk itu adalah pakaian hidup. Kita tahu persis ayatnya, tahu persis larangannya, tahu persis fungsinya, pendengaran, penglihatan, dan hati kita kan. Bahwa diminta pertanggungjawaban. Nah, itu itulah gunanya kita diskusi. Cobalah ulas deh Aldi atau apa Risra. Apakah pemahamannya betul apa salah? Harus punya ilmu apa enggak kita tuh? Ya, kemudian bagi orang yang belajar ya juga kan. Bagi orang belajar, jangan satu guru saja, satu bacaan saja, satu sumber informasi. Kadang-kadang, kan gini, kadang-kadang kalau kita taklid kan kalau satu guru, apa yang dikatakan guru itu, kalau guru itu andai kata salah, selamanya kita akan salah kalau tidak cari ilmu lain, informasi lain. Makanya orang sering taklid. Dan sekarang kan banyak orang tuh, ilmunya saketek, ceritanya banyak. Dia tidak pernah membaca informasi dari sumber lain. Sehingga yang benar itu mereka. Makanya terjadilah orang Islam pun kan kenapa mereka merasa golongan satu, yang lain merasa dia benar masing-masing. Menyalahkan orang lain. Karena kata gurunya A itu A, yang B itu salah. Kata B itu yang benar. C, A itu salah. Padahal di dalam agama kita ada mazhab. Nah, orang saling bertengkar, saling bermasalah kan karena cara-cara. Masalah fikih kan. Baca bismillah, kenapa dizahirkan, kapan tidak dizahirkan. Ya, kenapa kunut dan tidak kunut. Yang kunut yang benar, yang tidak kunut itu yang benar, kata yang kunut. Jadi mereka itu kan karena sepihak atau tidak mencarikan sumber yang banyak tadi. Seharusnya kita akan belajar dari berbagai sumber. Nah, akhirnya Indonesia orang Islam itu terpecah, terutama di negara awak kan. Karena masing-masing kelompok sama orang Islam karena sesama menafikan diri kita yang paling benar. Nah, yang lain salah. Padahal sama-sama orang Islam. Apa yang salah itu? Karena taklid tadi. Dia dapat satu sumber itu yang benar. Makanya untuk menafsirkan satu ayat, kita harus lihat ayat lain. Bagaimana penjelasannya lain? Kemudian bagaimana ada enggak kejelasan dari hadis Nabi? Supaya informasi yang dimaksud ayat tadi tidak salah. Karena bila salah, makanya tadi diancam. Pendengaran, penglihatan, dan hati kita yang salah tadi itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Apalagi seorang orang yang menyampaikan informasi ke yang lain. Kalau kita salah, lalu nanti salah itu kita informasikan ke orang, salah lagi orang lain. Disampaikan salah lagi orang lain. Jadi memang sebenarnya ayat ini
untuk koreksi diri kita juga dan semua kita, semua orang merasa agama Islam ini, kenapa kita terjadi kelompok-kelompok? Kenapa kita saling membenarkan diri sendiri? Kenapa kita saling mengkafirkan orang, mengatakan orang bid'ah segala macam? Itu kan karena tidak kompleksnya ilmu itu yang kita peroleh. Kalau kompleks ilmu itu, barangkali jatuh kepada masalah yang biasa-biasa yang tidak perlu dipertentangkan di dalam agama Islam. Kenapa Bismillah itu masih dipertentangkan oleh sebagian kelompok umat Islam? Ya, kenapa masalah kunut itu dipertentangkan? Karena masing-masing kelompok tidak mendapatkan ilmu yang kompleks tentang masalah tadi. Ya. Nah, Padahal lanjut jadi, pada telepon masuk, silakan. ya. Nah, jadi kita lanjut pemahamannya itu, permasalahannya itu karena ilmunya masih dangkal tentang pemahaman ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi kalau kita mengikuti orang, ternyata orang itu salah, orang itu tersesat, berarti kita juga tersesat. Nah, masing-masing kita punya tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Nggak bisa Lalu ya Pak ya. Ya, amin, amin. Pak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Banyak sehat ya Pak. Ya, amin, amin. Ya, Bibit. Ada yang tinggal apa? lah. Sama tuh. Yo. Upi, masih ada Upi? Mau Upi kok, suaranya udah terdengar. Sudah sekelumit pembahasan dari Ustadz Lisra Rais. Halo, Nas. Halo. Ya. Halo. Jadi Kiko Nas, jadi menyambung yang disampaikan si Is tadi. Jadi, kamu pernah baca kan? Kenapa orang tuh berbeda-beda pendapat, kadang-kadang ilmu seketeknya lah merasa benar. Karena sumber kaji itu kan dari tiga sumber. Nah, satu Quran, yang kedua kiraan, yang ketiga Quran. Nah, itu dia. kalau lah kiraan dengan Quran jadi sumber ya gitu kacau ini. Makanya di hadis Nabi kan dikatakan, mudah-mudahan kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Pedomannya adalah kitabullah dan sunnah Rasul aja. Kalau Nabi tidak melakukan, mengapa kita harus melakukan? Ya kan? Tetapi kemudian Nas. Kemudian umat Islam ini kan kadang-kadang berdebat dengan khilafiyah, masalah kunut dan tidak kunut, masalah jahar tidak disirkan. Jadi itu hal-hal seperti itu sebetulnya tidak harus ditinggalkan. Yang penting pakai kunut boleh, tidak pakai kunut boleh, tidak boleh itu tidak sholat gitu. Iya. Sudah itu berselisih itu justru tidak boleh. Kalau berselisih itu berarti tidak benar. Antara umat Islam sama orang umat Islam, Qurannya sama, nabinya sama, masa bisa berselisih? Masa berbeda pendapat? Ya, kan? Ya karena itu, karena pemahaman tidak sama, Nas. Pemahaman tidak sama, tingkat kedalaman ilmu tidak sama. Nah, itu masalah. Jadi kadang-kadang begini, orang kadang-kadang dapat ilmu sekete, itulah merasa hebat. Nah, itu berarti masalah wawasan ya, wawasan. Maksud wawasan ya khususnya umat Islam termasuk Ambo sendiri lah ya, masih sangat jauh gitu kan. Berapa persennya lah gitu memahami Al-Quran, makna dan artinya kan gitu. Iya. Ya kita kan diberitahu oleh Allah menuntut ilmu itu sejak dari ayunan sampai ke liang lahat. Tidak ada istilah berhenti. Iya kan? Iya betul. Iya betul. Jadi kita
Nggak boleh berhenti, walau sudah pensiun harus belajar terus. Sebab masalahnya Al-Quran itu belum semua kita pahami. Nah, tapi satu persatu dengan apa yang kita lakukan kini kok, mudah-mudahan itu membuka jalan untuk kita istiqamah untuk belajar Al-Quran. Kalau dulu mungkin di hambatannya karena tugas, karena dinas, tak ada waktu kan, karena kuliah. Kalau kini ada masalah, tidak ada masalah sebenarnya. Diluangkan waktu lah 1 jam, 2 jam, kita diskusi serupa Eko, kita bahas satu persatu. Yang menjadi permasalahan di kita tuh mau apa enggak, itu permasalahannya. Kalau mau berarti kita mau memperbaiki diri. Kata apa kan? Kata Allah terbuka bagi kita itu 24 jam untuk bertobat, memperbaiki diri. Nah, kalau kita mempelajari satu persatu ayat itu, kita pahami, coba sama-sama satu pemahaman, ya kan? Nah, itu mudah-mudahan itu akan terbuka lah pintu taubat. Kita merubah kebiasaan-kebiasaan yang mungkin barangkali kelalaian awak, ya ketinggalan awak di dalam memahami Al-Quran itu. Makanya Nabi ditawarkan masalah materi, masalah jabatan, pangkat, segalanya, tidak mau. Kenapa? Sebab kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Baca Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, apabila kamu berpaling, berpaling dari ajaran yang disampaikan Allah itu melalui Al-Quran, maka azabmu 3 kali lipat. Itu tidak mau Nabi menerima seperti itu. 3 kali lipat azabnya. Nah, yang penting Nabi itu dialah ambo dihina orang, dizalimi orang, dipukul orang, dimaki-maki orang, asalkan Allah jangan murka. Tanya, kalau Allah sudah murka, tidak bisa lagi, tidak ada ampunan. Itu yang ditakutkannya dari Nabi, karena yang menyandang predikat Nabi. Kita kan pewaris dari Nabi. Kenapa kita tidak mempunyai prinsip yang seperti itu? Ya kan, padahal kita tidak berjuang seperti Nabi juga. Padahal untuk diri kita sendiri aja. Karena Nabi itu takutnya terhadap murkanya Allah itu. Tahu persis Nabi itu. Kalau Allah sudah marah, sudah tidak peduli lagi kepada Nabi. Nabi itu dapat azab. Padahal janji Allah dalam Al-Quran, kamu mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai. Lebih baik. Tak dapat lagi surga itu. Nah, itu makanya kita berjuang lah. Mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk hidup keluar secara bersahabatan, awak terus jalin persahabatan itu dengan kajian-kajian seperti itu. Mudah-mudahan banyak kawan-kawan mengikuti gitu. Nah, itu salah satu diantaranya adalah siar bagi kita sebenarnya. Siapa yang hadir, tidak apa-apa, kita terus. Nanti mudah-mudahan kita buka terus. Tiap minggu kita buka terus. Kita buka aja pikiran awak, baru Allah memberikan hidayah, ya kan? Sebab hidayah tidak mungkin datang sendiri tanpa kita cari. Silakan, Lisra, lanjut. Ada tambahannya enggak? Prinsipnya memang kita harus tidak berhenti menuntut ilmu kan itu. Iya. Karena kalau kita berhenti untuk ilmu, kita terjebak. Awak dapat ilmu seketek, nah terlanjut kita bicara banyak tentang yang seketek. Iya. Jadi makanya yang ditakutkan dalam kemakan itu. Makanya jangan kamu tidak tahu persis, jangan kamu ikuti. Belajar dulu lah kalau ingin bicara tentang itu. Ya, karena kamu belum tahu persis, kan gitu sebenarnya. Jadi semacam warning, peringatan nih. Janganlah
kita cepat-cepat. Nah, kalau enggak tahu, ya artinya bicara dulu, belajar dulu. Sebab nanti akan dipertanggungjawabkan, kata Allah. Dari pendengaran kamu itu kan didengarkan. Apakah kamu salah menafsirkan ilmu yang sedikit yang tidak mengerti itu karena kesalahan pendengaranmu atau penglihatanmu, karena hatimu, kamu bisa salah nanti. Nah, akan diminta pertanggungjawabkan. Makanya jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang. Nggak ahli wak di bidang itu, nggak usah wak berlagak ahli, kan gitu padanya tuh. Yeah. Ini kan banyak itu. Apalagi kini kan wak mendengar suatu info, apalagi info-info yang ada keruan, wak semacam. Nah, kecewa lah betul loh. Orang bicara tentang politik, wah yo lo cewek, padahal wak kulit-kulit isinya kan. Yeah. Akhirnya wak nanti terjebak kepada sesuatu yang tidak benar. Makanya pertanggungjawabnya individu. Dengan pendengaranmu itu, penglihatanmu itu, hatimu itu, semua itu Allah akan minta pertanggungjawaban. Kenapa kamu jadi begini? Kan gitu kata Allah. Yeah. Apa salah penglihatanmu? Apakah salah pendengaranmu waktu kamu memperoleh ilmu yang sedikit itu? Yang tidak tahu itu. Nah, makanya dia sangat sangat ingin apa tuh semacam warning kepada kita. Yang jelas, jangan kita bicara banyak tentang yang kita tidak tahu. Nah, itu intinya nampak. Jangan sok tahu gitu ya. Jangan sok tahu. Kan, Jadi makanya Al-Quran itu kan terbuka untuk siapa saja membaca, ya kan? Silakan dibaca, dipelajari, dipahami. Sebab itu di Al-Quran itu ada perintah, ada larangan, ya kan? Kalau dikata jangan dalam bahasa Indonesia tuh berarti kalau kita lakukan berarti kita sudah berpaling dari perintah Allah itu. Jangan, tetapi kita melakukan juga. sebenarnya dalam kehidupan kan itu yang disindir. Nah, Ya, padahal dikatakan justru orang yang berilmu kalau dia tahu orang yang banyak bicara itu orang yang tidak tahu. Dalam psikologi kan berjaya dulu. Ya. Orang yang banyak bicara dapat Minang kalau tong nyari apa tong kosong tong kosong nyaring bunyinya. Nah, kan gitu dalam bahasa Minang kan. Ya. Nah, nyaring bunyinya. Nanti kita terjebak. Orang yang banyak omong itu sinyalnya gitu atau psikologisnya adalah orang yang sebenarnya tidak tahu. Apalagi orang yang saling menyalahkan orang, justru dia yang banyak salah. Ya kan? Yeah. Nah, orang yang betul-betul tahu, yang ahli di bidangnya, justru ya seperti ilmu padi. Makin lama makin tunduk, makin berisi makin tunduk. Itulah orang yang berisi, orang yang tahu dengan. Makanya orang-orang ahli itu tidak overacting. Yang overacting itu orang yang serba tangguang. Nah, itu diminta nanti dipertanggungjawabkan. Kan gitu sebenarnya tuh. Iya, iya. Yalah. Ya. Pak, Upi. Taruh Upi, ngomong Upi. Upi, bisa bicara kan? Lah Upi yang sih. Kedengar Upi. Mulut. Dia nak melaluan cucu. Akhirnya waktu kalau dulu. Upi ada tuh. Lipi ada. Ada. Kita lanjut ayat berikutnya ya. Baru ayat 1, 2. Nah, sebelum ayat 15 apa bunyinya? Sebelum ayat yang tadi, ayat pertama itu apa bunyi ayat? Kadang-kadang kita melihat tafsiran satu ayat itu kadang-kadang tidak bisa rentetan kalimat sebelumnya apa, ayat sebelumnya apa. Itu perlu juga kan? Ya, tengah-tengah. Bantah. Berarti ayat ke-15 atau 16? Ini diacak aja. Tuh, engkau bisa lihat lah tuh. Tuh. Proses Ya, tahapan untuk mengharapkan ridha Allah, ya kan? Ini ayat lanjutan ayat tadi. Sebelumnya kok kan yang pertama sekali kok. Innal ladzina indallahil Islam. Wa ma apa nih? Wa mak
Wa Wa makhtalafal ladzi maktalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu il ya, ma bagia ja'ahumul ilmu ba'ya bainahum bagia ada bagia bagya bagia bainahum ah, wa may yakfur bi bi ayatillah bi ayatillah fa innallaha sari'ul sari'ul hisab hisab. sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Tidak berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab. Nah, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian. Nah, ini. Karena kedengkian yang ada di dalam antara hati mereka, gitu kan, di antara mereka. Jadi kedengkian itu akan timbul. Ya. Nah, Orang itu berselisih karena kedengkian, gitu masalah tadi itu. ya, Barang siapa yang kafir terhadap ayat Allah, maka sungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Maksudnya ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi maksud ahli kitab itu. Ahli kitab itu seharusnya mereka kan sama-sama tahu. Kenapa saling mereka terpecah? Nah, karena kedengkian, kan itu faktornya tadi itu. ya, Nah, harusnya ilmu ahli kitab itu adalah orang-orang yang tahu. ya. Nah, kenapa mereka kenapa mereka saling berselisih? Nah, karena di situ karena mereka ada rasa kedengkian, terpecah-pecah. Nah, itu pun dan itu yang membekali atau yang membuat terpecah-pecahnya umat Islam. Nah, akhirnya mereka saling saling mengklaim mereka yang paling benar, yang lain salah. Itu cerita kita tadi kan. Seharusnya Ya. seperti itu kan. Ya. Jadi bagia bainahum itu merasa bangga dengan ilmu pengetahuannya sendiri-sendiri. Ya, Yang dengan mana? kelompoknya mungkin yang merasa kelompoknya merasa lebih hebat dari kelompok lain dengan dia bangga mengecilkan Itu kelompok lain, timbul perselisihan. ya. Akhirnya dengki bermusuhan. Permusuhan. Berpecah belah, perang, kan itu masalahnya. Tapi kan kan barang siapa yang kafir, ya kan, terhadap ayat Allah, maka Allah sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Ya, tentu para ahli kitab tadi tentu ada yang benar atau yang tidak salah. Yang salah, kalau dia salah dia sengaja kafir, nah itu Allah ancam kan. Dia tahu, tapi karena kedengkian tadi ya dia diancam. Kelompok A, kelompok B sama-sama Al-Quran. Ya. Nabinya sama-sama Nabi Muhammad. Ya, tapi karena merasa kelompoknya lebih benar daripada kelompok lain, maka akhirnya dia merasa lebih atau merasa dengki, dia merasa lebih, tentu Allah mengancam kalau itu nanti melenceng dari apa yang digariskan Allah, apa yang sudah mereka ketahui, Allah akan ancam dengan azab Allah itu. Cepat dihisap. Dilihat. Jadi kalau kita termasuk kelompok yang seperti itu, ya kan, dua kelompok yang bermasalah, yang bermusuhan. Padahal kita tidak punya saringannya ilmu pengetahuan. Berarti kita masuk kelompok orang-orang kafir, yuk. Iya kan? Termasuklah kita di dalamnya karena kita tidak punya ilmu pengetahuan. Tetapi kita ternyata di dalam kelompok yang salah. Kasih akan dituntut, bahwa Allah akan menghisap masing-masing. Yang akan dihisap itu adalah pribadi masing-masing. Kita ternyata adanya di kelompok yang salah. Atau kelompok yang mengaku benar, dia justru yang salah. Itu permasalahan. Nah, itu memang kita harus selektif, ya kan? Karena kita tuh masih diberikan oleh Allah untuk memberikan akal dan pikiran untuk menimbang. Dan kita masih kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau memang kita berada di kelompok yang salah, kita bertobat secepatnya. Baik, ini nanti dihisap oleh Allah. Semua amalan yang kita lakukan ketika kita berada di tempat yang salah, itu semua amalannya ditolak. Walaupun kita sudah melakukan perbuatan baik.
Aku 10 menit le kita anu balik ya buka balik kalau lali peringatan kau. Ah, kau hilang aja sebentar itu kau dibuka balik. Ya. Alah tuh. Jadi pemahamannya tahu kan itu. Jadi proses tahapan untuk mengharapkan ridha Allah. Nah, jadi tidak boleh berselisih. Jadi Islam yang diredai oleh Allah itu hanya agama yang diredai oleh Allah itu hanya Islam saja. Kalau Islam itu masih berselisih, berarti kita keluar dari konteks Islam. Itu permasalahan. Orang Islam berselisih. Berarti bukan Islam lagi, ulah keluar dari Islam itu. Walaupun dia mereknya Islam. Tapi dari Al-Quran itu yang digariskan Allah itu sudah keluar dari konteks. Kalau Islam tidak berselisih. Nah, Islam itu tidak berselisih orang-orang di dalamnya yang satu kitab. Nah, kalau Islam berarti Islam itu ada dua versi itu. Ada Islam yang berselisih, ada Islam yang tidak berselisih. Nah, kita jangan sampai ada di Islam yang berselisih. Nanti Islami kita berkurang amalan kita. Ada tambahnya, Aldi. Mana? Ada tuh. Ah, Ada nyimak ada. coba. Tak bisa Nas, apa ketik mana hurufnya? Tak bisa dikatakan. Wah. Di Zoom. Kalau tidak salah diapil, mau kirim gua. Kalau ada diapil, kirim masing-masing. Yang ini Nas, inna dina indallahi Islam itu. Iya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahi Islam. Wama akhtalafa. Wama akhtalafa lazina utul kitab. Utul kitab. Ah. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Maja'ahumul ilmu. Bagya. Bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi wa innallaha sari'ul hisab. Hisab. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah adanya Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah mereka datang ke pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada tidak di antara mereka barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Maksudnya ialah kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Sadaqallahul azim. Jadi kata kuncinya itu kan sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Islam itu tidak berselisih orang-orang yang diberikan kitab. Kalau kata kecuali itu adalah orang-orang yang membuat kelompok-kelompok baru kan itu. Ya kan? Kalau orang Islam saja tidak ada berselisih. Sebab diberikan kitab. Kitab itu harus dipahami kan itu. Kalau masih ada berselisih itu kan kata kecualian. Jadi kata kecuali itu adalah orang-orang yang berselisih itu termasuk kelompok orang-orang yang kafir. Orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Ya kan kafir itu dalam bahasa Arabnya kan menyembunyikan kebenaran. Orang Islam bisa menjadi orang kafir apabila dia menyembunyikan kebenaran. Dan ada benar dia tidak mengakui, ya kan? Kafir. Nah, jadi kata kuncinya itu sesungguhnya agama yang diredai sisi Allah itu hanyalah Islam. Titik. Kalau Anda Islam tidak berselisih orang-orang diberikan kitab itu. Sebab kitabnya ada sebagai pemandu kehidupannya.
Itu masalah kecuali itu. Kenapa datang pengetahuan baru, ya kan, bagi mereka itu. Akhirnya ada kedengkian di antara mereka. Sudah itu, sesudah dengki, akhirnya menyembunyikan kebenaran, kafir. Baru dia dihisap. Cepat hisap. Kalau tidak sempat tobat, cepat dihisap. Kalau ditambah seketena, Ya. dari ayat ke kan nampak. Allah katakan agama yang benar, yang diredai di sisi Allah itu hanya satu, yaitu Islam. Ya. Oleh sebab itu, supaya Islam ini betul-betul nanti tidak terjadi perpecahan, perselisihan, masuklah secara kafah, belajarlah secara kafah, kan gitu. Sehingga pemahaman yang ada pada Quran itu betul-betul sama, konsepnya sama diterima. Karena gagalnya tidak masuk secara kafah atau memahaminya tidak sama-sama mendalam sesuai dengan hakikatnya memahami Al-Quran itu, akibatnya agama itu akibatnya terjadilah kelompok-kelompok tadi. Ada kelompok pintar, yang sedang pintar, yang pura-pura pintar, berselisih mereka, timbul kebencian-kebencian itu. Karena kafah itu tidak ada, ini berilmunya seketik-seketik saja, kecianan seketik itu nambah tuh. Nah, kan itu sebabnya itu. Karena kita belum kafah. Masuklah Islam itu, atau pelajarilah Islam itu secara kafah, secara keseluruhan, secara mendetil. Nah, pelajari, ada tafsirnya, ada ayat-ayat pendukung, ada hadis-hadis. Kita kan belum sampai di situ. Makanya kita sering berselisih karena pendalaman kedalaman ilmu tentang Al-Quran itu masih dangkal. Sepanjang masih dangkal akan terjadilah perselisihan. Nah, jadi nampaknya pelajaran ini ya memang akibat kita setengah-setengah tidak kafah mempelajari agama Islam ini, akan terjadilah perpecahan, terjadilah kelompok-kelompok. Iya. Akhirnya saling membenarkan diri sendiri, kelompok sendiri. Akhirnya pecah. Padahal ada Nabi kata, berkumpul itu, bersatu itu rahmah, bercerai itu laknat. Ya. Kan itu. Nah, Islam, kalau Islam akan maka lari kepada apa? Islam di Indonesia itu mayoritas. Tapi seperti kata Nabi, pesusahan nanti akan menjadi semacam buih di pinggir pantai aja. Nyu kadang, tapi sih nak do. Nah, seperti itulah kita. Kenapa? Karena tadi kelompok-kelompok itu terlalu banyak. Kita belum sampai pada masing-masing pada pemahaman atau menjalankan agama Islam secara murni, secara yang sebenarnya. Akhirnya terjadilah kelompok-kelompok yang kita rasakan saat ini. Nah, kelompok itu saling membenarkan kelompoknya masing-masing. Kuncinya karena kita belum sampai kepada pemahaman yang secara menyeluruh. Kalau menyeluruh, Islam itu dikatakan hanya satu. Ajarannya, Qurannya satu, ya nabinya satu. Kok ternyata terjadi kelompok-kelompok. Nah, kan gitu, terjadi saling mengklaim diri, kelompok kita yang benar, kelompok yang lain salah. Padahal kita katakan Islam itu bersaudara. Tapi nampaknya kan sudah bersaudara orang Islam itu. Nah, kan? Jadi kuncinya itu, kuncinya nampak adalah karena masing-masing kelompok, masing-masing kita belum lagi ya menganut agama Islam itu secara utuh. Itu kuncinya. Silakan. Masih ada tambah Aldi, kalian lanjut. Ayo Aldi. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa menyimak nanti kan rekamannya dong. Jadi kita ulas seketik ya. Yang membuat berselisih itu karena tidak punya pengetahuan seperti tadi. Ya kan? Karena mereka itu masing-masing punya argumentasi, tetapi tidak ada apanya, tidak ada ilmunya. Akhirnya berselisih lah terus. Jadi siapa menang, siapa salah, kalah